Tak kunjung pulih David, keluarga Sané jenguk David. Empati melihat keadaan ini, saya tidak kuat. Saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih, biar semua persoalan ini tahu dan terang menerang. Itu aja hati simpati saya. Makanya hari ini hari baik karena perkembangan makin membaik. Hari ini kesempatan hadir dan saya ajak lawyer-lawyer saya untuk kuasa hukum saya mendampingi saya. Sementara itu pasca penetapan Tagor Lumbantoruan, ayah dari Sané Lucas Rotua, 19 tersangka pengeroyokan David Ozora 17 muncul di ICU Rumah Sakit Mayapada. Ia menjenguk David yang masih koma setelah dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20, anak ex-pejabat pajak, teman Sané. Kepada wartawan, Tagor mengaku sangat sedih dengan kondisi yang menimpa anak petinggi GP Ansor tersebut. Bahkan ia sempat menangis, apalagi peristiwa itu melibatkan anaknya yang kini telah ditahan polisi. David menjadi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, 20, pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023, di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban tidak sadarkan diri hingga saat ini. Ayah Sané Lucas beserta tim pengacara menjenguk David pada Jumat lalu. Tagor tampak menahan tangis setelah menjenguk David. Di hari pertama penganiayaan David, ia mengaku sebenarnya ingin langsung datang menjenguk. Hari ini saya berniat, dari awal saya udah tahu berita kejadian ini menimpa anak saya dan David ini, saya berniat mau jenguk langsung di hari pertama. Tapi karena saya dengar beritanya juga yang saya dapatkan masih seperti itu dan nggak bisa diperbolehkan melihat, kata Tagor di RS Mayapada, Jakarta Selatan. Ayah Sané Lucas ini mengaku ikut terpukul oleh kondisi David. Dengan mata berkaca-kaca, Tagor mendoakan David segera pulih. Di dalam doa saya selalu berempati melihat keadaan ini. Saya tidak kuat, saya tidak mampu melihat kejadian ini karena anak saya juga tidak tahu apa-apa, ujar Tagor. Jadi aku pengen si David ini berdoa sama Tuhan biar sembuh, biar cepat pulih. Biar semua persoalan ini tahu dan terang benderang, itu aja empati saya, tambahnya. Dia berharap anaknya tersebut menerima proses hukum yang adil dan sesuai fakta. Harapan saya buat anak saya kalau boleh ya seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang saya ketahui bahwa dia sebagai saksi. Dan doa saya paling utama khusus David, semoga segera sembuh. Semoga doa saya diterima Tuhan semuanya untuk David segera sembuh, juga orang tuanya selalu sehat, jelas Tagor. Sané Lucas yang merupakan teman Mario Dandi Satrio terseret kasus penganiayaan David. Sané Lucas dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 355 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Sané ajukan penangguhan penahanan. Sané Lucas berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Penahanan Sané telah dipindahkan dari Rutan Polres Metro Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya. Dari awal kami sudah ada rencana upaya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan itu. Saat Sané Lucas dijerat dengan pasal terberat yakni pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan perencanaan. Ancaman hukuman dalam pasal 355 KUHP yaitu 12 tahun penjara. Apalagi dengan adanya perkembangan sekarang perubahan pasal itu. Kami belum laksanakan penangguhan itu, tapi kami ada rencana. Dalam kasus penganiayaan David, Polda Metro Jaya telah menetapkan Mario Dandi Satrio dan Sané Lucas sebagai tersangka. Sedangkan pacar Mario berinisial AG, 15, ditetapkan sebagai pelaku karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Tersangka Mario dan Sané Lucas serta pelak AG dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Itu adalah pasal terberat dalam tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terkait penerapan pasal 355 tersebut sudah tepat. Penerapan pasal 355 KUHP kepada Mario, Sané, dan AG sudah sesuai dengan fakta hukum.
Sesuai fakta hukum yang ada dan kami yakin penyidik sudah menganalisa dan mengkaji secara maksimal sehingga tepat pasal tersebut digunakan, ujar dia. Adapun peristiwa penganiayaan ini terjadi di Komplek Green Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023, malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mario memukul, menendang, dan menginjak kepala David hingga korban menderita luka serius dan sempat mengalami koma. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ko.